Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kok kurang semangat? Sekali lagi ya. Selamat pagi semua. Nah, seperti itu dong, harus semangat, harus tetap semangat. Apalagi ini masih pagi dengan pagi yang cerah. Apa kabar semua? Alhamdulillah ya kalau baik ya. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan segala urusan kegiatan kita setiap harinya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini Ibu akan melakukan satu kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ibu juga sangat mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada adik-adik sekalian. Ibu sangat bahagia karena bisa hadir di tempat dan di hari yang berbahagia ini, bisa bertemu dengan adik-adik sekalian yang cantik, yang ganteng, dan Ibu bisa bersilaturahmi dengan kalian semua. Oh iya, adik-adik sekalian, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ibu di sini ingin memperkenalkan terlebih dahulu dan kita saling berkenalan agar mengetahui paling tidak kita mengenal satu sama lain. Perkenalkan terlebih dahulu, Ibu bernama Elvira Ayu Rosdiana. Kalian adik-adik bisa memanggil Ibu dengan Ibu Vira atau Ibu El. Ibu berasal dari kota Bogor, ya, yang sering disebut dengan kota hujan. Ibu adalah mahasiswa semester akhir dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI. Sudah cukup ya berkenalan dengan Ibu. Sekarang Ibu ingin mengenal adik-adik sekalian. Jadi nanti adik-adik memperkenalkan diri satu persatu di meja masing-masing, di bangku masing-masing dengan menyebutkan nama, tempat tinggal, dan juga cita-cita kalian. Karena ada ucapan adalah sebagian dari doa. Jadi kita berucap dengan yang baik-baik, adik-adik berucap cita-cita adik-adik, dan semoga itu menjadi doa. Amin. Jadi silahkan dimulai ya. Dari ujung kanan. Ya, silahkan dimulai. Oke, sudah selesai ya perkenalannya ya. Kita sudah mengetahui nama adik-adik sekalian. Ibu sudah tahu sekilas nama adik-adik sekalian. Oke, adik-adik, Ibu di sini akan melakukan satu hal kegiatan yang insya Allah nantinya bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum memasuki kegiatan, Ibu akan melakukan pemanasan atau yang bernama ice breaking. Ya, ice breaking itu untuk apa sih? Nah, ice breaking itu kita untuk fokus, agar diri kita fokus, agar diri kita lebih semangat lagi. Jadi, Ibu akan melakukan satu ice breaking di mana nanti adik-adik semuanya perhatikan ya. Jadi di mana nanti Ibu bilang pagi. Kita semua atau adik-adik semua tepuk tangan satu kali, pagi. Sedangkan Ibu bilang siang, tepuk tangan 2 kali ya, siang. Pada saat Ibu bilang sore, tepuk tangan 3 kali, sore. Tapi ketika Ibu bilang malam, itu tidak tepuk tangan, tapi hanya gini saja. Oh, ada yang tanya, kenapa Bu, kok malam tidak tepuk tangan? Karena malam itu waktunya untuk beristirahat, seperti itu. Ayo semangat semuanya, kita mulai ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, malam, pagi, siang. Oke, sudah cukup ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adik-adik sekalian, tadi Ibu sudah katakan bahwa di sini Ibu akan memberikan satu kegiatan. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu kegiatan layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, di mana Ibu akan memberikan layanan informasi. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Oke, apa? Oh iya, layanan informasi itu untuk memberikan info. Bagus. Jadi, layanan informasi itu suatu hal informasi yang diberikan yang belum diketahui atau yang sudah diketahui yang nantinya akan bermanfaat insya Allah bagi kita atau kita bisa menyampaikan kepada orang lain suatu informasi, suatu hal yang sudah diketahui atau belum diketahui. Nah, adik-adik sekalian, di sini Ibu akan memberikan layanan informasi mengenai
mengatasi kecemasan dan demam panggung pada saat tampil berbicara di depan umum. Nah, di sini Ibu akan menggambarkan suatu ilustrasi terlebih dahulu. Di sini adik-adik mohon disimak dan diperhatikan ya. Di sini Ibu memberikan ilustrasi ada dua orang siswa. Kita sebut saja A dan B. A dan B ini besok akan melakukan praktek pidato. A dan B ini dia sama-sama menyiapkan materi. Tapi A dan B ini memiliki perbedaan, di mana A ini dia sebelum pidato besok, dia 1 hari sebelum pidato itu berlatih, dia juga mempersiapkan dengan baik, dia juga menjaga kesehatan, menjaga pola makan untuk praktik pidato besok. Sedangkan B ini dia acuh, dia hanya menyiapkan materi saja. Lalu besok hari kegiatan atau praktik pidato itu dilaksanakan. A dan B sama-sama menunggu giliran untuk berpidato. A dan B merasakan cemas, keringat dingin, dia gemetar, gugup. Nah, tibalah A maju terlebih dahulu untuk berpidato. Dan alhamdulillah A ini walaupun gugup, walaupun cemas, tapi dia bisa berpidato dan menyampaikan isi pidato tersebut dengan baik. Dan isi materi pun itu dipahami oleh guru atau oleh penguji dalam praktek pidato tersebut. Tapi si B juga merasakan cemas, merasakan gugup. Tapi terus pas dia berpidato, B ini dia mogok-mogok dalam berpidato kayak terus dia membaca teks, dia terus melihat teks gitu kan. Dan sehingga guru yang menilai pun tidak mengerti apa atau tidak memahami apa yang disampaikan oleh si B ini. Jadi Ibu ingin bertanya nih kepada adik-adik sekalian, apa sih perbedaan A dan B ini padahal dia sama-sama menyiapkan materi atau menyiapkan isi pidato? Apa perbedaannya? Oke, tepat sekali. Jadi perbedaannya A ini memiliki usaha atau effort buat untuk menghafal atau untuk berlatih agar kecemasan atau demam panggung pada saat pidato itu berjalan dengan baik. Sedangkan B ini hanya menyiapkan materi saja. Seperti itu adik-adik. Jadi ini A dan B ini memiliki perbedaan keduanya. Seperti itu adik-adik. Jelas kan? Jadi ada perbedaan. Kalau kita ingin berbicara di depan umum, ingin tampil di depan umum, kita harus berlatih terlebih dahulu. Jangan hanya membuat atau menyiapkan suatu materi saja. Adik-adik sekalian, dalam bimbingan dan konseling itu ada namanya asas-asas. Jadi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan atau menggambarkan apa itu asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Di antaranya yang pertama itu ada namanya asas kegiatan. Apa yang dimaksud dengan asas kegiatan? Asas kegiatan di sini Ibu melakukan suatu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi termasuk dalam asas kegiatan. Lalu ada namanya asas kesukarelaan, di mana Ibu memberikan secara sukarela kegiatan layanan informasi ini kepada adik-adik, dan adik-adik mengikuti layanan informasi di sini, duduk di sini dengan mendengarkan, dengan berpartisipasi, itu sudah termasuk asas kesukarelaan. Seperti itu. Itu diantaranya asas-asas yang ada dalam bimbingan dan konseling. Nah, adik-adik sekalian, jadi sebelum kita mulai dalam kegiatan, Ibu akan menjelaskan mengenai peraturan atau tata cara dalam melakukan kegiatan yang kita akan mulai nanti. Jadi ketika Ibu memberikan suatu materi kepada adik-adik sedang menjelaskan, adik-adik dimohon untuk mendengarkan. Dan jika adik-adik sekalian ingin bertanya atau berpendapat mengenai materi layanan pada hari ini, adik-adik bisa memulai dengan mengangkat tangannya terlebih dahulu. Ibu, saya ingin bertanya. Ibu, saya ingin berpendapat. Jadi nantinya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar, dengan hikmat, dan tidak ada kegaduhan di antara kita semua. Seperti itu. Cukup jelas atau ada yang kurang paham atau kurang dimengerti? Boleh dipertanyakan? Oke, sudah cukup jelas ya? Oke, jadi sebelum kita memasuki dalam kegiatan inti, yaitu layanan informasi, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, agar dalam pemberian layanan informasi ini berjalan dengan lancar
dengan hikmat dan materi atau ilmu yang diberikan oleh ibu dan kita belajar bersama-sama itu bisa bermanfaat dalam kehidupan kita nantinya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Adik-adik sekalian, kita mulai pada tahap kegiatan inti, di mana sekarang ibu akan memaparkan atau menjelaskan mengenai tema yang ibu sudah sebutkan tadi, yaitu di mana ibu akan memaparkan mengenai mengatasi kecemasan dan demam panggung pada saat berbicara di depan umum. Nah, ibu dengan mengambil tema bisa dilihat tips mengatasi kecemasan dan demam panggung pada saat tampil di depan umum. Nah, bisa dilihat cemas tampil di depan umum. Nah, pasti semua orang pasti mengalami gambar di samping seperti keringat dingin, gugup, gemetar pada saat melihat audiens yang banyak pada saat ingin berbicara di depan umum. Nah, lalu selanjutnya, pernahkah Anda mengalami demam panggung? Pernah tidak adik-adik sekalian mengalami demam panggung? Oke, pernah ya. Ibu pun pernah merasakan ketika ibu ingin presentasi, ketika ibu ingin berbicara di depan umum, pasti rasa demam panggung, gemetar, keringat dingin, pasti selalu ada. Lalu selanjutnya, ada gejala saat datang demam panggung. Yang pertama ada telapak tangan berkeringat. Itu pasti dong. Pada saat kita demam panggung, pada saat kita cemas, pasti telapak tangan kita berkeringat. Kita mengeluarkan keringat lebih banyak. Lalu yang kedua, ingin pingsan. Ada tidak adik-adik di sini yang akan berbicara atau yang akan tampil di depan umum merasakan ingin pingsan? Kayak saking gemetarnya, saking tidak kuatnya merasa ingin pingsan. Yang ketiga, sulit bernapas. Iya, pasti sulit bernapas, susah bernapas. Pernapasan adik-adik tidak teratur. Lalu yang keempat, detak jantung cepat. Iya, pasti detak jantung itu cepat. Lalu selanjutnya, mulut kering, sakit perut, lalu mual. Pasti merasakan sakit perut. Dimana adik-adik pernah tidak merasakan sakit perut, ingin tampil, misalkan adik-adik akan berbicara di depan umum, akan berpidato, adik-adik merasa sakit perut, ingin ke kamar mandi beberapa kali, misalkan sampai 5 kali, sampai 3 kali, merasakan mulas, nyeri. Lalu selanjutnya ada pengertian dari kecemasan. Apa itu kecemasan? Kecemasan yaitu perasaan kacau atau tidak karuan yang wujudnya tidak tampak. Ya, kita cemas, kita merasakan cemas, tapi kita tidak tahu di mana wujudnya. Kita merasakan jantung kita berdebar, keringat dingin, tapi kita tidak tahu wujudnya seperti apa kecemasan, yaitu perasaan terancam gitu kan. Lalu selanjutnya ada kecemasan berbicara di depan umum. Apa sih yang dimaksud dengan kecemasan berbicara di depan umum? Kecemasan berbicara di depan umum adalah bentuk dari proses tidak teraturnya pernapasan atau cemas ketika berbicara di depan umum. Hal ini merupakan proses belajar sosial. Ya, kecemasan di depan umum itu merupakan proses belajar sosial, di mana ketika adik-adik akan berbicara di depan umum, pasti adik-adik merasa cemas. Dan itu proses belajar. Nanti ketika selanjutnya adik-adik akan tampil di depan umum, akan berbicara di depan umum, adik-adik insya Allah akan bisa mengurangi rasa cemas tersebut. Lalu selanjutnya ada penyebab. Pasti kecemasan itu pasti adanya penyebab. Sesuatu hal yang terjadi pasti ada penyebab. Penyebab kecemasan berbicara di depan umum. Yang pertama itu tidak tahu apa yang akan disampaikan. Ya, adik-adik tidak mengetahui apa yang seharusnya disampaikan. Adik-adik tidak mempersiapkan dengan baik. Adik-adik hanya memiliki percaya diri saja, tidak tahu atau tidak menyiapkan bahan yang akan dibicarakan nanti untuk di depan audiens semuanya. Lalu yang kedua adanya tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan, di mana adik-adik tidak mengetahui nih, apa ya yang saya akan bicarakan, apa ya tema yang saya akan bicarakan. Adik-adik tidak ada bayangan gitu, adik-adik hanya ingin tampil saja. Itu pasti akan merasakan kecemasan yang berlebih. Lalu yang ketiga, tidak dapat memperkirakan apa yang akan diharapkan oleh audiens atau para pendengar. Jadi adik-adik tidak tahu nih tujuan adik-adik berbicara di depan umum itu seperti apa. Nantinya audiens itu yang didapat seperti apa.
Jadi pada saat kita tampil di depan umum, pada saat kita public speaking, pastinya kita sudah memperkirakan, oh nanti audiens saya atau penonton saya bisa ini ya, bisa mengetahui informasi mengenai ini ya. Seperti Ibu di sini menyampaikan mengenai tips mengatasi kecemasan. Nanti diharapkan adik-adik semua bisa tahu gimana sih caranya mengatasi cemas tersebut. Lalu yang terakhir, tidak siap untuk berbicara. Nah, tidak siap untuk berbicara di sini tadi sama seperti poin-poin di atas. Adik-adik tidak mengetahui apa yang seharusnya adik-adik bicarakan, adik-adik tidak tahu temanya, tidak tahu materinya, tidak bisa mengolah materi yang akan dibicarakan. Lalu selanjutnya, nah ada faktor-faktor kecemasan tampil di depan umum. Yang pertama itu belum terbiasa bicara di depan umum atau dengan orang lain. Ya. Nah, jam terbang, sebenarnya jam terbang itu penting ya. Ketika kita sudah terbiasa berbicara di depan umum, di depan audiens yang banyak, kita akan mengurangi kecemasan kita gitu kan. Berbeda hal dengan tidak terbiasa, itu sulit. Seperti gini contohnya. Siswa yang menjadi ketua OSIS pasti berbeda dengan siswa yang jarang berbicara. Kenapa demikian? Karena siswa yang menjadi ketua OSIS itu dia terbiasa untuk tampil, terbiasa untuk bisa membawa pembicaraan kepada audiens. Dia sudah memiliki keterampilan tersendiri dalam dirinya dibanding dengan siswa yang jarang berbicara di depan umum, seperti itu. Lalu yang kedua, tuntutan yang lebih dari dalam diri untuk mendapatkan hasil yang baik. Memang pada saat kita tampil di depan umum, pada saat kita berbicara, pasti kita ingin menampilkan yang terbaik versi dalam diri kita. Tetapi kita juga harus mengetahui kondisi dan kemampuan dalam diri kita. Kita tidak bisa melampaui orang lain untuk saya ingin lebih daripada dia, tapi kita berusaha untuk menampilkan saja yang terbaik dalam diri kita. Kita berusaha menjadi diri sendiri. Adik sekalian, selanjutnya ada poin ketiga, yaitu adanya tuntutan dari luar. Nah, tuntutan dari luar ini misalkan tuntutan dari sekolah, dari guru, atau dari orang tua. Misalkan adik-adik mengikuti suatu lomba atau mengikuti suatu kegiatan yang harus mendapatkan prestasi. Nah, di mana adik-adik merasa adanya rasa untuk saya harus menang. Jadi tuntutan yang berlebih tersebut bisa membuat adik-adik merasa cemas, adik-adik merasa kekhawatiran yang mendalam untuk bisa mendapatkan yang terbaik, untuk bisa membanggakan orang tua, guru maupun sekolah adik-adik tersebut. Lalu yang keempat, belum menguasai materi. Ya, adik-adik belum menguasai materi, adik-adik ingin tampil di depan umum, ingin mengurangi demam panggung, tapi adik-adik tidak menguasai materi, itu percuma. Jadi kita nantinya akan berbicara di depan audiens, kita harus bisa menguasai materi yang akan kita sampaikan, informasi yang akan kita sampaikan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada langkah yang dilakukan untuk menumbuhkan percaya diri agar mengurangi atau menghilangkan demam panggung pada saat tampil berbicara di depan umum. Nah, yang pertama itu lakukan gladi resik di depan teman-teman adik-adik. Nah, seperti apa? Misalkan contohnya, atau ini pengalaman ibu saja ya. Ibu akan melakukan presentasi atau ibu akan melakukan kegiatan pretest. Itu terkadang ibu gladi resik dengan teman-teman ibu. Jadi ibu, tolong dong, aku ingin mengetahui segimana atau pemahaman aku tentang materi. Jadi adik-adik bisa membantu teman yang terdekat adik-adik. Tolong dong, saya ingin menghafal. Nah, dari situ adik-adik akan tumbuh percaya diri adik-adik. Oh, ternyata saya bisa ya. Oh, ternyata saya sudah memahami materi ya. Dengan demikian, percaya diri dalam tubuh adik-adik itu akan tumbuh untuk tampil di depan umum. Lalu yang kedua, usahakan seolah-olah adik-adik itu berada di dalam lingkungan adik-adik ingin berbicara di depan umum. Misalkan adik-adik itu merasa dalam berlatih itu ada audiens, atau pengalaman ibu bisa, misalkan adik-adik ada cermin, adik-adik bisa bercermin, adik-adik bisa berlatih di depan cermin tersebut, sehingga adik-adik mengetahui kekurangan yang adik-adik sampaikan, informasi apa yang adik-adik sampaikan.
atau bisa menggunakan misalkan mikrofon. Jadi adik-adik seolah-olah memegang apa, remote atau pulpen. Nah, seolah-olah ini mikrofon. Jadi adik-adik nanti pada saat tampil itu sudah terbiasa memegang mikrofon. Jadi kayak assalamualaikum sudah terbiasa seperti itu. Lalu yang ketiga, lakukan teknik relaksasi, di mana mengatur pernapasan. Adik-adik bisa mengatur pernapasan adik-adik bisa membuang napas, menarik napas agar terasa lega, agar mengurangi kecemasan dan nantinya bisa percaya diri. Selanjutnya lakukan olahraga. Nah, olahraga pun bisa mengatasi demam panggung, karena ketegangan-ketegangan dalam tubuh kita itu bisa merelaksasikan tubuh kita. Lalu makan makanan yang bergizi, itu sangat penting loh adik-adik, karena ketika kita akan menyampaikan informasi, ketika kita akan berbicara, itu intonasi sangat diperhatikan. Sebagai contoh, adik-adik ingin bernyanyi besok, tampil lomba bernyanyi, tapi adik-adik tidak memakan makanan yang tidak sehat, misalkan makan gorengan. Nah, dalam gorengan tersebut kan mengandung minyak, di mana akan terpengaruh pada suara adik-adik seperti itu. Lalu yang terakhir, yaitu bisa adik-adik mendaftarkan ke sebuah kursus. Kan sekarang banyak sekali kursus untuk public speaking. Jika nanti adik-adik memiliki uang lebih, adik-adik bisa melatih atau adik-adik bisa mencoba menguji public speaking adik-adik pada kursus tersebut. Atau sebenarnya ya tidak harus kursus, sebenarnya kita memanfaatkan kesempatan yang ada, kita memanfaatkan apa yang ada, peluang yang ada. Misalkan guru meminta kita untuk berbicara di depan kelas, kita harus mau, kita harus berani. Sebenarnya public speaking atau sebenarnya demam panggung itu kita bisa atasi dengan kita terbiasa dalam berbicara di depan umum. Oke adik-adik, slide selanjutnya ada teknik bisa berbicara di depan umum. Nah, Ibu akan memberikan informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Nah, yang pertama itu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Sebenarnya kegiatan apapun yang kita akan lakukan, entah itu kita mau public speaking atau berbicara di depan umum, atau kita berangkat ke sekolah, kita belajar, itu pasti kita selalu berdoa kepada Allah, meminta kemudahan. Dan jangan lupa juga ketika kita akan tampil di depan umum, entah itu kita lomba, entah itu kita presentasi, kita meminta doa kepada orang tua kita agar selalu diberi kemudahan, karena doa orang tua itu sangat penting ya adik-adik sekalian ya. Lalu yang kedua, awali kegiatan dengan kalimat pembuka. Ya, betul sekali dong, sangat betul itu. Ketika adik-adik ingin tampil di depan umum, pasti adik-adik menyapa audiens dengan selamat pagi, atau dengan salam, dengan rasa syukur, dengan rasa bangga, bisa berdiri, bisa hadir di tempat yang berbahagia, pasti itu adik-adik. Lalu yang ketiga, hilangkan perasaan gugup. Nah, memang sebenarnya menghilangkan perasaan gugup itu sulit gitu ya untuk kita semua. Ibu pun sulit untuk menghilangkan rasa gugup, tapi kita coba untuk menghilangkan rasa gugup kita. Kita coba untuk tenang, kita coba untuk rileks, kita coba untuk kita mengatur napas. Lalu kita juga coba untuk apapun yang kita lakukan itu benar. Kita mempunyai prinsip atau kita mempunyai mindset dalam pikiran kita bahwa kita berbicara itu bisa bermanfaat bagi orang, bahwa kita berbicara itu baik bagi orang. Jadi tanamkan dalam diri adik-adik, tanamkan bahwa kita berbicara itu benar. Jangan ada rasa takut atau rasa cemas dalam diri adik-adik. Lalu berbicaralah dengan santai. Ya, berbicara dengan santai. Ketika adik-adik berbicara dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cepat, itu pasti tidak dipahami, tapi kita bisa santai. Ketika kita berbicara santai, itu rasa gugup kita akan berkurang. Ketika kita menyapa audiens dengan santai, selamat pagi semuanya, apa kabar? Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam berbicara. Lalu ada bicara dengan sopan. Ya, bicara dengan sopan, bicara dengan mudah yang dimengerti, bahasa yang mudah dimengerti. Misalkan adik-adik sebagai MC dalam pentas seni sekolah dasar, itu pasti bahasanya berbicaranya beda ketika adik-adik melakukan seminar atau berada dalam suatu forum penting atau dalam suatu forum penting, itu berbeda bahasanya. Ketika adik-adik berbicara dengan anak SD, adik-adik tidak mungkin di sini saya mengedukasi, pasti kan itu anak SD tidak mengerti bahasa
bahasa yang adik-adik pakai, tapi kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa menyenangkan bagi siswa atau bagi murid-murid SD tersebut ketika adik-adik ingin tampil di depan anak-anak SD. Lalu time management, waktu itu sangat penting. Ketika kita akan berbicara tampil di depan umum, itu kita memperkirakan waktu kita selesainya kapan. Jangan sampai ketika kita berbicara, kita belum menyampaikan isinya, baru awalannya, tapi waktunya sudah habis. Apalagi ketika adik-adik ingin lomba. Karena lomba itu, lomba pidato, lomba membaca puisi, pasti ada namanya waktu. Dan ketika adik-adik ingin menyampaikan sambutan pun, misalkan dalam forum pelepasan sekolah, itu adik-adik pun harus memiliki waktu. Jangan sampai waktu kita itu panjang atau kita berbicara sangat panjang, itu akan menjadi membosankan, hal yang membosankan. Seperti itu adik-adik semuanya. Lalu kontak mata. Ya, kontak mata itu sangat penting loh. Kontak mata dengan audiens semuanya itu sangat penting ketika kita berbicara. Jangan sampai ketika kita akan presentasi atau ketika kita akan berpidato, kita menunduk, kita ya assalamualaikum semuanya, tapi kita kontak mata, kita sapa audiens kita, ya apa kabar semuanya, gimana? Atau kita harus ada lakukan kontak mata, ada lakukan bahasa tubuh adik-adik sekalian, ada gerakan. Adik-adik jangan mati gaya atau jangan hanya memegang mikrofon saja. Oke teman-teman sekalian, tapi kita harus menggunakan bahasa tubuh. Nah itu pun bisa menghilangkan rasa gugup loh adik-adik. Percaya nggak percaya, ketika adik-adik berbicara, ketika adik-adik menggerakkan anggota tubuh adik-adik, itu bisa menghilangkan rasa gugup. Kenapa demikian? Audiens pun termanipulasi dengan gerakan-gerakan yang kita lontarkan atau yang kita tampilkan kepada audiens semuanya. Lalu adanya jam terbang. Terakhir jam terbang. Sebenarnya jam terbang itu sangatlah hal utama dalam public speaking atau dalam tampil berbicara di depan umum. Tadi Ibu sudah mengatakan ya bahwa orang yang sering atau orang yang selalu berbicara di depan umum pasti itu akan berbeda dengan siswa atau dengan orang-orang yang tidak terbiasa. Seperti guru pun awalnya pasti memiliki rasa demam panggung, memiliki rasa cemas pada saat ingin mengajar di depan adik-adik sekalian. Tapi dengan adanya belajar tiap hari, guru belajar tiap hari, guru memberikan materi tiap hari, berbicara dengan adik-adik, itu mengurangi demam panggung guru tersebut, menjadi hal terbiasa. Jadi sebenarnya perasaan demam panggung, perasaan cemas itu bisa dihilangkan atau bisa diatasi dengan kita belajar, dengan kita terus belajar, berlatih. Kita tidak boleh menyerah dan kita selalu memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada. Seperti itu. Ketika misalkan sekolah meminta siswa, ayo siapa yang mau lomba atau siapa. Nah, kita harus berani berbicara di depan orang banyak, di depan audiens sekalian. Seperti itu adik-adik semuanya ya. Adik semua, penyampaian materi dalam slide PowerPoint sudah Ibu sampaikan. Nah, kita kembali kepada tadi di awal Ibu sudah bilang bahwa Ibu akan menayangkan sebuah video, di mana video tersebut cara mengatasi kecemasan dan demam panggung. Ini Ibu melampirkan sebuah video, adik-adik bisa menonton, kita semuanya, Ibu dan adik-adik semuanya, kita bisa menyimak isi dari video tersebut. Ya, mari kita tonton, nanti di akhir kita simpulkan mengenai informasi dari slide PowerPoint yang tadi Ibu sudah sampaikan dan dari video yang akan Ibu tayangkan. Oke adik-adik, sudah dimengerti? Jadi kita sekarang menonton ya, kita menonton sambil kita relax juga ya, kita menonton video tayangan cara mengatasi tampil di depan umum atau public speaking. Oke, silakan adik-adik, kita tonton ya sama-sama. Oke adik-adik, tadi kita sudah menonton tayangan video mengenai cara atau tampil di depan umum. Oke, sekarang Ibu akan, karena ini sudah kita materi juga sudah Ibu sampaikan, terakhir kita menyimpulkan bersama-sama. Oke adik-adik, kita kesimpulannya. Nah, kesimpulannya apa? Dari tadi PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan, dari video yang Ibu sudah tayangkan, ayo kita simpulkan sama-sama. Kita ber-BMB 3, berpikir, merasa, bertanggung jawab, bersikap, dan bertindak dalam pemberian layanan informasi yang Ibu berikan ini. Ayo siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya, yang ingin menyimpulkan, boleh
menunjuk tangan atau mengangkat tangannya ke atas? Oke, silakan. Oke, sangat baik sekali tadi teman kalian, salah satu teman kalian sudah berani. Itu sudah baik, itu sudah bagus. Itu adalah salah satu pembelajaran untuk bisa tampil di depan umum. Itu adalah salah satu pembelajaran adik-adik, itu adalah bukti nyata, contoh nyata. Oke, sekarang kita mari simpulkan sama-sama. Oke, jadi kesimpulan dari pemberian layanan informasi yang Ibu berikan, baik itu dalam bentuk slide PowerPoint atau dalam video yang Ibu sampaikan, yaitu di mana cara mengatasi atau tips mengatasi kecemasan dan tampil di depan demam panggung, tampil di depan umum itu, yang pertama kita anggap bahwa public speaking, bahwa berbicara di depan umum, berbicara di depan audiens itu adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Jadi kita bergembiralah adik-adik semua ketika adik-adik mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan umum. Ketika adik-adik berpidato, ketika adik-adik menyampaikan pesan atau kesan di dalam pentas seni, di dalam perlombaan, itu jadikan sebuah hal yang tidak pernah terjadi lagi dalam kehidupan adik-adik. Itu adalah sebuah kesempatan yang terbaik. Jadi adik-adik harus pergunakan, jadi bergembiralah. Belum tentu orang lain mendapatkan kesempatan itu, tapi saya bisa mendapatkan kesempatan itu, saya harus melakukan yang terbaik. Saya harus menampilkan yang terbaik, seperti itu adik-adik. Lalu yang kedua, jangan jadikan public speaking atau jangan jadikan berbicara tampil di depan umum itu sebuah ancaman atau sebuah hal yang menakutkan. Jadi adik-adik ubah mindset atau pemikiran adik-adik bahwa tampil berbicara di depan umum itu adalah suatu hal yang menyenangkan, suatu hal yang menggembirakan, sebuah hal keberuntungan gitu untuk adik-adik sekalian. Jadi dengan demikian adik-adik tidak memiliki mindset atau pemikiran bahwa tampil di depan umum itu adalah sebuah ancaman. Tapi ketika kita tampil berbicara di depan umum, ketika kita menyampaikan informasi di depan umum, itu ada bermanfaat bagi semua orang. Jadi kita ubah pemikiran kita dengan hal-hal yang baik, seperti itu adik-adik. Lalu yang ketiga, yaitu menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa tubuh, menggunakan gerakan tubuh. Jadi ketika adik-adik akan tampil dan berbicara di depan umum, agar tidak demam panggung, agar tidak merasa cemas, adik-adik bisa mempergunakan bahasa tubuh adik-adik dengan adik-adik tidak hanya memegang mikrofon saja, atau adik-adik tidak berdiri secara tegak, tapi adik-adik bisa memainkan tangan adik-adik, adik-adik bisa berjalan sedikit, menyapa audiens. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi dan untuk lebih terlihat percaya diri. Seperti itu adik-adik. Lalu yang terakhir, ini paling penting, jadilah dirimu sendiri. Jadilah hal yang terbaik dalam dirimu. Jangan sampai kita ingin mengikuti atau kita harus lihat, kita harus termotivasi dari orang lain. Misalnya adik-adik termotivasi dengan pembicaraan Meridiana, dengan pembawaan Meridiana yang sangat santai, yang sangat rileks, yang bisa menyampaikan isi pembicaraannya dengan baik, tersentuh kepada hati. Itu memang harus, tapi kita juga harus menunjukkan atau menonjolkan, menyampaikan, memberikan yang terbaik dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak boleh meniru gaya orang lain, tapi kita bisa termotivasi dari orang lain. Seperti itu adik-adik. Jadi jadilah dirimu sendiri, jadilah apa yang terbaik dalam diri adik-adik, itu sangat penting. Menonjolkan suatu kelebihan dalam diri adik-adik itu sangat penting. Oke, kurang lebihnya segitu. Seperti itu kesimpulan dari materi layanan informasi yang Ibu berikan mengenai tips mengatasi kecemasan dan demam panggung pada saat tampil di depan umum. Oke, baik adik-adik sekalian. Oh iya, adik-adik sekalian, Ibu memberikan satu penugasan sesuai dengan apa yang Ibu telah sampaikan di awal. Ibu memberikan, adik-adik bisa lihat, Ibu memberikan penugasan untuk adik-adik membuat satu cerita atau sebuah cerita tentang diri adik-adik, kelebihan diri adik-adik, dan adik-adik bisa menuangkan di dalam kertas, di dalam buku. Lalu nanti minggu depan adik-adik bisa menyampaikan atau bercerita di depan kelas, di depan teman-teman adik-adik sekalian, agar adik-adik itu adalah salah satu latihan ya, latihan untuk public speaking, dan itu pun
menyangkut paut dengan layanan yang Ibu akan berikan di pertemuan 2 besok, yaitu mengenai layanan penguasaan konten. Nah, konten yang Ibu berikan itu adalah konten public speaking, berlatih tampil di depan umum, yaitu dengan menceritakan sebuah kelebihan dalam diri adik-adik. Jadi tidak hanya berlatih public speaking saja, tapi adik-adik juga bisa merasa percaya diri dengan kemampuan, dengan kelebihan yang ada dalam diri adik-adik sekalian. Oke, adik-adik semuanya, sudah cukup, kita sudah menyampaikan dari tahap pembukaan, tahap kegiatan, dan tahap akhir tadi. Ibu juga sudah memberikan pemberian tugas. Jadi diharapkan dengan adanya layanan informasi ini, adik-adik semuanya bisa memanfaatkan atau bisa mengambil hikmah, mengambil manfaat dari layanan informasi ini. Jadi juga diharapkan seperti bisa awalnya adik-adik gugup, adik-adik merasa cemas, berkeringat dingin. Tetapi ketika adik-adik terus berlatih, ketika adik-adik terus memanfaatkan kesempatan yang ada, insya Allah adik-adik bisa mengatasi rasa cemas, rasa demam panggung pada saat tampil berbicara di depan umum. Oke, baik adik-adik sekalian, Ibu sangat berterima kasih kepada adik-adik sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam layanan bimbingan konseling, layanan informasi ini. Semoga nanti kedepannya di pertemuan 2 lebih baik, lebih bisa berkembang, dan kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Tidak hanya adik-adik saja yang belajar, tapi Ibu pun belajar untuk bisa mengatasi demam panggung pada saat tampil berbicara di depan umum. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena kesalahan hanya milik manusia dan kelebihan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.